Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang publishing ya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah belajar bagaimana untuk menggambar sebuah atap ya. Jadi atap itu dibuat dari baja ringan ya, yang ada kuda-kuda dan kuda-kuda kita buat dari line ya, dari pertemuan yang terakhir. Kemudian cording kita buat dari balok, dan kemudian atapnya bisa menggunakan opsi yaitu plat beton ataupun menggunakan atap sirap bitumen. Jadi nanti bisa pilih salah satu. Kalau saya di sini menggunakan plat beton ya. Bukan plat beton, tapi ini adalah insulasi sebenarnya. Nah, ini penutupnya, kemudian ini adalah insulasi. Oke, kemudian kita balik lagi ke potongan. Nah, kemarin terakhir kita menggambar ini ya, sambungan ya, sambungan antara siku baja ya. Nah, ini menggunakan fill ya, gitu. Bisa kita lihat ketika saya klik di sini. Nah, ini keluar fill ya. Info boxnya adalah fill. Kemudian yang baut ini adalah sebenarnya ini adalah lingkaran ya, lingkaran. Kemudian saya gunakan fill ya. Boleh aja menggunakan lingkaran itu adanya di dokumen ya, dokumen. Tinggal buat lingkaran 1,5 diameternya, kemudian buat cross ya pakai line biasa. Nah, kemudian jika sudah jadi satu, copy ke banyak ini ya, banyak sambungannya seperti ini. Jadi setiap sambungan itu beda-beda ya ukurannya, jadi terserah, nggak ada ukurannya ini. Jadi intinya dilihatnya itu nyambung aja ya kayak gini. Nah, ini kalau misalkan ada dua persinggungan seperti ini, pasti ininya lurus ya. Kemudian di sini langsung bengkok sini, dan ininya pasti sesuai ukuran ini. Gak boleh ininya lebih, gak boleh kayak gini, gak boleh kayak gini. Nah, pasti dia adanya di sini. Terserah ya ini ukurannya berapa aja. Tujuannya apa menggunakan sambungan ini? Tujuannya untuk nanti kita menggambar detail atap ya, detail rangka atap. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk publishing ya. Sebelum kita masuk publishing, pastikan tahap dokumentasinya sudah benar gitu. Nah, jadi di sini rangka atapnya sudah ada sambungan bajanya, kemudian juga atapnya sudah komplit, boardingnya juga sudah komplit seperti ini ya. Kemudian di dalamnya juga sudah ada keterangan ini elevasi ya. Elevasi ini dia menggunakan ini dokumen ya. Kemudian dimension tool, dan kemudian metodenya ganti yang paling kanan ini. Jadi langsung klik di sini dia muncul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memberi keterangan. Jangan lupa keterangan atapnya ikuti aja seperti ini. Nanti ketika ujian SP sama juga nanti diberitahu nama-nama atau keterangan dari bagian atap ini. Kemudian bawahnya jangan lupa juga bagian fondasi ini diberikan earth ya, arsiran earth. Nah, ini sama juga menggunakan fill ya, fillnya namanya earth. Kalau yang ininya dia bawaan meshnya ya, meshnya itu tanah uruk. Kalau ini dia diproyeksikan ke 3D, jadi di 3D nya dia ada. Nah, yang tadi tanah uruk tuh yang ini ya, meshnya ya. Nah, ini. Nah, ini kalau di dua dimensi kelihatannya
atau tanah uruk ya, garis-garis yang ini dia ada di 3D-nya. Nah kecuali yang ini, nah yang ini dia hanya ada di 2 dimensi saja. Ini adalah arsiran earth atau tanah biasa ya. Nah dia adanya letaknya di bawah, kemudian line-nya yang bawahnya di delete ya, kecuali yang di sini di atasnya itu ada line, nah bawahnya nggak ada. Nah kemudian juga biasanya kalau di potongan dimensinya adanya di bawah. Ini kalau bisa naiki ke atas ya ini. Kemudian juga kalau misalkan gridnya masih kacau, dinaikin ke atas gitu ya. Ini bisa diatur, kita select semua gridnya, kemudian Ctrl T. Nah ini bisa diatur nih min 14 ininya jaraknya. Nah min 14 artinya jarak dari sini ke sini itu min 14, min 400 ya, min 400 itu dari sini ke sini. Nah, kemudian sisanya ini saya buat 50. Nah kalau misalkan ini beradu kayak gini, nah ini bisa digeser ya dengan caranya klik ini, titik ini dan titik ini, boleh yang mana aja kalau dia tidak saling bersinggungan. Kemudian di bawahnya juga jangan lupa di sini ada keterangan dari fondasi ya. Oke. Kalau yang ini nggak usah. Nah ini nanti tujuannya untuk mendetailkan, nanti akan ada detail tulisan ya. Nah nanti kita ambil aja detail dari yang potongan ini, nanti langsung jadi detail, tinggal kita memberikan keterangan saja. Oke, kalau sudah seperti ini saya akan mengajarkan phishing ya. Di sini kita kalau lihat kita kanan atas, di sini ada 4 tools ya, ada project map, ada view map, ada layout book, dan ada store set. Kalau saya menyebutnya ini dunia 1, dunia 2, dunia 3, dan dunia 4. Nah di sini saya pengen ngupload atau nge-publish dari si potongan. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu, di ArchiCAD itu ada 3 tahapan ya. Pertama adalah drawing. Nah drawing kita gambar yang dari awal ya, 3D dari fondasi sampai atas sampai atap, itu disebut dengan drawing. Kalau tahap keduanya adalah documentation atau dokumentasi. Dokumentasi adalah tahap dimana kita memberikan keterangan seperti ini, kemudian memberikan ukuran, memberikan dimensi gitu ya. Nah kalau yang tahap terakhir adalah publishing. Nah publishing adalah bagaimana caranya gambar yang telah kita gambar dan kita lengkapi dengan dokumentasi ini, kita upload atau kita ubah outputnya menjadi PDF ya, PDF atau BIMX. Nah di sini kalau untuk LSP kita menggunakan PDF ya. Oke, jadi caranya adalah kita sesuaikan gitu layarnya, istilahnya kayak kalau di HP itu nge-screenshot ya, screenshot. Nah contohnya kayak gini. Nah jangan sampai nge-screenshotnya seperti ini ya, jadi harus pas banget sama ininya gambarnya. Nah seperti ini. Dan tahap yang kedua yaitu kita pertama di sini seksinya ambil dulu sama di sini kita set current view ya, set view. Tapi sebelum set current view pastikan quick option ya di sini atau filternya sudah disetting ya sesuai dengan apa yang kita inginkan outputnya. Contoh kalau potongan berarti hasilnya sehingga menjadi potongan gitu ya. Nah kemudian cek lagi di layernya, pencet Ctrl L, pencet Ctrl L. Nah ya, nah apa aja yang mau di. Nah kalau misalkan ingin di sini kalian pernah yang baru, nah kemudian matanya mati di sini, nah itu nyalain dan kita klik atau update dan kemudian oke. Nah jadi nanti misalkan ada objek yang hilang gitu ya, nah itu nanti muncul di sini. Kemudian tadi LCO ya, LCO pasti potongan. Kemudian yang selanjutnya tadi mengecek
CTRL-nya, layernya, layer apa yang mau dimunculkan. Kemudian kalau misalnya yang dirubah hanya adalah GOC ya, GOC. Nah GOC ini biasanya kalau enak tuh gunakan ini GOC dari konten. Nah tapi karena ini potongan gitu, ini begini di blok jadi hitam, betonnya jadi hitam. Nah, sedangkan kalau yang Mary itu pattern frame itu buat Dena biasanya. Pattern artinya itu pola lantai. Dan ini untuk memperlihatkan pola tidak cocok untuk potongan. Harus diingat menjadi arsitektural dan struktural. Ini ada BD, bahasa BD, dan struktural. Agar apa? Agar ininya berubah ya, jadi arsiran beton gitu ya. Nah coba ya saya ubah yang kan, nah ini kan ngeblok ya, saya ubah lagi menjadi BD struktural. Nah dia berubah menjadi arsiran seperti ini. Nah jadi nanti ketika ingin ngeplot potongan dan lupa di kanan ini potongan, di sini adalah. Nah kemudian kalau sudah asing lagi layarnya seperti ini, kemudian kita dan nah kalau udah ini bisa kita ubah-ubah lagi karena kita sudah bawaan sama aja ya optionnya ya. Nah kalau sudah kita create aja langsung ya. Kalau sudah kita ganti ke dunia kedua gitu. Nanti otomatis screenshotnya akan muncul di paling bawah nih, BB, potongan BB ya, potongan BB dia akan muncul paling bawah. Nah kemudian kalau kita ada di sini, nah pastikan jangan lupa di rename ya, karena nanti banyak sekali gambar di sini gitu. Nanti kali ini gitu. Jangan lupa di sana kita rename. Nah ini ID-nya terserah kalian, biasanya kalau potongan BB berarti di strip D gitu, kemudian namanya potongan BB. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya kita ke ketiga gitu. Nah di dunia ketiga sini kebetulan kalau kalian menggunakan template uji sertifikasi ya, nah itu di sini buat rumahnya ya, sudah buat kalau itu di sini untuk kalian folder ini gitu ya. Nah ini banyak sekali ya gambarnya ya. Ini ada folder ya, di sini ada folder utama nih. Jadi yang pertama adalah kemudian ada subfoldernya. Nah ini subfolder gitu. Jadi di dalam uji kompetensi itu ada foldernya, namanya folder arsitektur, struktur, dan jalan dan jembatan. Nah di dalam folder arsitektur ini ada lagi banyak gambar di dalamnya. Nah ada gambar Dena, tampak, potongan, dan yang lain-lain. Kemudian saya lagi nih, kita ke gambar struktur. Nah sini banyak lagi nih gambarnya, itu ada fondasi, plat lantai, rencana kolom, dan yang lain-lain. Kemudian jalan jembatan, di sini juga ada gambar pola peta, graf gambar rinci, dan yang lain-lain. Nah kalau ini kan potongan masuknya berarti gambar arsitektur ya, berarti kita klik arsitektur. Nah, oh ya kalau misalkan kalian belum ada file ini atau belum ada namanya folder ini, bisa buat sendiri. Caranya adalah bisa klik subset. Nah ini caranya begini. Nah new subset, misalkan klik ini subsetnya, namain misalkan uji sertifikasi gitu ya, uji sertifikasi contoh. Nah kita create. Nah nanti dia muncul di sini. Nah baru kalau udah kalian salah ya di sini ternyata. Nah kita klik di atas. Pokoknya folder paling atas. Jadi di dalam pertama itu gambarmu. Nah baru di sini kita klik yang ini. Nah, masuk chat. Nah, namanya jadi contoh folder bisa. Nah
di sini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau buat lagi folder di dalamnya, kita aja di sini klik kanan. Nah, contoh, nah, nanti dia muncul di sini. Nah, di sini udah otomatis ada pop-nya gitu. Ada lagi klik kanan, layout, dan Dena lantai 2. Oke. Nah, nanti dia buat folder baru lagi. Jadi gitu. Jadi istilahnya kita di sini di dunia ketiga itu buat rumah ya, buat rumah. Yang dalamnya sudah ada pop-nya gitu ya. Pop-nya ini sudah saya buat gitu. Nah, dan yang penting kalian tahu dulu cara membuat foldernya atau rumahnya itu seperti itu. Ya. Kemudian kalau di dunia ketiga itu ada lagi di bawahnya ini ada folder namanya master. Apa sih folder master itu? Nah, master itu adalah ketika kita ingin membuat pop ya gitu ya. Contoh di sini saya udah membuat pop sendiri nih, pop 4 ya. Nah, pop 4 SMKN 1. Nah, di sini ini saya yang buat sendiri. Nah, ini popnya kalau di Archicad itu sudah ngelink ya. Jadi kita nggak usah benerin apa-apa. Contohnya kayak gini nih. Kayak gini hashtag layout ID gitu. Nah, nanti otomatis ini ngelink sama apa yang telah kita masukkan di sini, contohnya di sini. Nah, ini kan kalau kita rename ID-nya kan DD ya, D strip D, kemudian name-nya potongan DD. Nah, nanti ini bakal ngelink foldernya, jadi otomatis layout ID itu nanti DD bakal ada DD di sini. Kemudian skalanya juga otomatis sudah mengikuti yang template-nya. Kemudian tanggalnya juga sudah tanggal yang sekarang. Kemudian layout name-nya, nah nanti bakal berarti muncul di sini potongan. Nah, kemudian yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian juga sebenarnya nanti pas LSP harus masuk ke folder master ini gitu. Cuman mengedit ininya aja, nama kalian siapa gitu. Nah, nanti kalian edit nama kalian di sini di master ya. Nah, kemudian yang lain ini gak usah jalan. Nah, kemudian kalau sudah kita balik lagi ini ke jalan. Jadi saya buat contoh ya, saya balik lagi karena saya sudah buat ini. Nanti contoh ini sudah ada ya. Jadi yang di dalam ini ini sudah potongan gitu ya. Ini saya sebenarnya udah ada namanya adalah dulu. Oke. Nah, nanti yang akan muncul seperti ini sih. Potongan DD ini kosong, masih kosong. Nah, di sini ada topnya tapi warnanya merah gitu. Kenapa tadi di master warnanya gitu? Kalau warna hitam masih bisa diedit. Kalau udah masuk yang rumahnya di sini ya sudah. Kemudian misalkan masuk ke tengah, dia nggak bisa diedit lagi gitu. Jadi udah istilahnya kayak ke kunci. Jadi langsung aja kita masukin gambar yang potongan tadi. Gambar yang potongan tadi yang kita screenshot itu di sini di dunia kedua. Oke, kita balik lagi ke dunia 3 ini. Nah, kita klik yang ini. Nah, drawing tools ya, dia adanya di dokumen. Klik drawing tool, terus klik sembarang di mana aja di sini tengah-tengah. Nah, nanti scroll paling bawah. Nah, ini ada hasil screenshot yang dari potongan video. Klik 2 kali. Nah, dia langsung flashing di sini, langsung taruh di sini. Nah, berarti sekarang tinggal kita menyesuaikan posisinya. Nah, tinggal kayak gini. Jadi sampai dia tengah-tengah. Nah, kemudian kalau misalkan ada posisi yang seperti ini, nah itu kita harus caranya adalah kita klik dulu nih lembar kerja yang ini, gambar yang hasil screenshotnya. Nah, ini kan hijau-hijau semua nih dari sini ke sini. Nah, kita klik pinggirannya sama kayak slide. Jadi di sini keluar cat palette, kemudian klik yang ini nih, offset edit. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini juga kelebihan kan, ini kita tarik ke dalam. Nah, oke, sampai sini kita ubah ininya ya, titelnya ya. Nah, ini judulnya masih jelek, jadi kita ubah. Caranya adalah kita pencet CTRL-T,
Nah, kemudian kita pilih title, nah ini, kemudian kita klik yang built-in drawing title, nah kita ubah dia menjadi yang linear, kemudian kita oke saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan standarnya menggunakan title yang linear untuk uji sertifikasi. Kalau misalkan kecil, ini bisa dimanfaatkan. Caranya adalah kita pencet CTRL lagi, linear drawing title. Kemudian di sini bawahnya kan ada title text style ya. Nah, ini ada size-nya gitu. Nah, ini misalkan kita rubah jadi 5. Pokoknya yang selalu ada M ini tuh ini ya size-nya dari font itu. Nah, ini jadi berubah jadi besar ya. Nah, kemudian bisa juga tanpa mencet CTRL T, tinggal scroll aja di info box-nya. Nah, dia ada yang paling bawah nih, title type. Nah, tinggal ubah di sini. Bisa juga langsung di sini size-nya, size font-nya. Jadi tidak perlu menggunakan CTRL T. Terus sampai sini sudah semua ya, berarti kita sudah punya satu gambar ya, gambar potongan B. Oke, kemudian tahap yang keempat, yang terakhir adalah kita ke dunia keempat ya, atau publisher set. Nah, gambar yang ini kan ya. Nah, ini yang sudah itu. Nah, kita klik potongan BB tadi yang kita buat. Klik 2 kali. 2 kali. Gambar potongan BB. Nah, kalau saya klik tampak dia keluar tampak. Kalau saya klik potongan, dia keluar potongan AA. Kalau misalkan saya klik potongan BB, yang baru kita kerjain dia muncul potongan BB. Kalau udah kita select potongan BB. Nah, kita setting dulu sebenarnya. Kita setting dulu, kita klik yang atasnya nih. Kita klik kanan aja nih, klik kanan, kemudian publishing properties. Nah, kita pilih yang, jangan pilih yang create single ya, tapi create yang real folder structure. Nah, kemudian kalau bisa kita browse ini, kita browse. Nah, cari rumah yang enak dicarinya gitu. Misalkan kalian mau save di data D ya, data D, kemudian kalian buat folder baru, misalkan folder latihan SK ya, di sertifikasi. Nah, ini kemudian kita oke. Oh sorry, bukan di D, data D. Dan contohnya saya di ini deh, di picture yang dekat. Kemudian make new folder ya, namanya latihan SK ujian sertifikasi, kita oke. Oke. Nah, ini udah ada ya. Oke, Agustin Nulanto, OneDrive feature, nah latihan USK. Nah, ini harus diingat-ingat nih folder address-nya. Kalau udah kita oke. Kanan lagi. Kemudian yang kanan ini kita klik selected item. Nah, kemudian kita nanti ini ngerender publish. Kalau udah centang berarti udah oke. Foldernya ada di tadi D. Sorry feature. Kemudian latihan USK, gambarnya uji kompetensi. Nah, ini ya gambarnya ya, potongan di 2 kali. Nah, ini adalah hasil plot atau publishing dari ArchiCAD ya, yang potongan. Nah, nanti kalian lakukan hal yang sama
ada denah, lantai dasar, dan lantai 1. Nah, sebenarnya nanti ketika ujian sertifikasi saya tidak akan menggunakan yang ini sih gitu, karena terbalik gitu, miring. Nah, nanti mungkin akan saya upgrade template-nya, nanti di dalamnya akan berdiri ya, landscape. Jadi nanti akan ada template update dari saya. Nanti jadi ketika ujian nggak beda jauh, intinya dia upgrade dari template yang USK kalian pakai sekarang. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan contoh lagi nih sekali cara upload yang lantai dasar ya. Nah, misal nih kalian udah banyak banget nih gambar gitu ya di lantai dasar, udah ada ininya nih, plafon ya. Nah, ini kalian filter juga sama kayak tadi. Jadi kita ambil posisi yang pas kayak ini. Nah, ini LCO nya tadi kan masih potongan, nah, kita rubah lagi jadi denah arsitektural gitu ya. Nah, kalau denah arsitektural jangan lupa GOC nya kita rubah jadi yang pattern pen. Agar apa? Agar kelihatan pola lantainya. Nah, kalau sudah kita filter kan enak tuh, tadi yang plafon hilang kan, rangka plafonnya. Oke. Oh iya, nanti yang rangka plafon itu ketika ujian sertifikasi jadi dosa ya. Jadi nanti yang diminta adalah pola plafonnya saja. Jadi rangkanya tidak perlu, karena memakan waktu buat rangka plafonnya. Oke, kalau sudah seperti ini, sama juga kita pas-pasin. Yang jangan lupa kita bisa kanan ada dasarnya, baru kita center view, kita klik aja langsung. Nah, nanti kita kerja dua, jadi apa ini denah lantai dasar. Hari ini katakan ID-nya berapa, misalkan saya mau ID-nya 1 gitu ya, lantai dasar. Kemudian kita ke yang ketiga, jangan lupa kita ke arsitektur. Nah, arsitektur kemudian kita pilih yang lantai dasar. Ini saya lihat dulu, nanti kalian kosong. Nah, kayak gini ya. Kemudian jangan lupa klik yang ini, dan itu klik yang tengahnya di sini, sesuai di mana aja. Oh, paling bawah. Nah, ini screenshotnya lantai dasar yang ada di dunia kedua. Nah, ini dunia keduanya kita place. Nah, nanti kan gede nih, nah kayak gini nih skalanya. Nah, caranya adalah kecil ini ya. Nah, kalau ini kan skala 1/50. Nah, berarti di sini skala 1/50 nanti di sini. Nah, jadi kita harus jadi banding 100. Nah, dia jadi 1. Nah, kalau jadi di tiket dia langsung bisa merubah skala di sini, langsung skalatis. Nah, kalau misalkan mau skala 1/500, nah dia langsung otomatis bawa ke 1/200. Kalau 1/500, nah dia langsung 500 kecil. Jadi ibaratnya ini adalah kertas A4 gitu ya, kertas A4. Kemudian kita pilih mau 1 banding berapa. Ternyata di A4 ya, gambar yang paling cakep atau yang paling muat di kertas A4 adalah 1/100. Kalau A3 nanti beda lagi, dia kertas segini gitu. Nah, nanti mungkin yang paling cocok adalah 1/50 kalau untuk ukuran kertas A3. Kalau untuk A4 1/100. Ya. Kemudian kalau saya lihat contohnya di gambar uji sertifikasi itu denahnya begini ya, seperti ini ya. Jadi dia diputar ke kanan. Nah, ini akan saya putar ke kanan. Caranya gimana? Caranya gampang. Caranya sama dengan ketika kita menggambar atau drawing. Jadi pencet Ctrl G ya. Yang klik tengahnya kita putar ya. Nah, kemudian kita geser. Oke, kemudian tahap yang selanjutnya adalah seperti biasa, kita klik gambarnya sampai ada hijau-hijaunya, ini kita tarik ya. Pakai pad palette yang ini ya, jangan yang offset edges, beda nih.
dan juga jangan yang ini, tapi yang ini ya, offset edges, bukan yang offset all edges, offset edges. Pasin, kita pasin. Nah, kenapa? Nah, kalau misalkan ini ada mobil keikut gitu, keikut ke screenshot nih, kita tarik aja ke dalam lagi. Nah, kayak gitu. Kemudian jangan lupa tahap yang pertama adalah kita rubah ininya ya, titelnya, drawing titelnya apa, judulnya. Nah, judulnya menjadi yang linear drawing title. Nah, kemudian jangan lupa size-nya menjadi 5. Oke. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini kan mepet nih tulisannya. Nah, misal saya geser ke sini gambarnya. Nah, ininya juga ngikut gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik yang ininya ya. Klik ininya, yang titelnya, klik. Nah, ini kita bisa ubah dia kemana-mana tanpa gambarnya ini ngikut. Nah, yang ujungnya yang warna merah. Kita rubah posisinya. Nah, kemudian ini juga ada metode yang keduanya, yaitu drag ya. Nah, kalau drag dia semuanya ngikut gitu, semuanya ngikut sama gambar-gambarnya. Nah, kalau kita klik ini, kita rubah metodenya yang ini, metode move sub elemen. Dia doang yang berubah nih. Kemudian gambar yang di sini bisa kita gerak-gerakin juga di dalamnya. Jadi sama seperti AutoCAD, jadi seperti viewport ya gitu ya. Ibaratnya yang kotak hijau ini katakanlah nggak bisa digerakin lagi gitu ya. Udah fix maunya di sini gitu kali ya. Nah, tapi di dalamnya kita bisa gerakin lagi gambarnya. Caranya adalah kita cari titik di tengah-tengah kotak ini ya. Nah, ini di sini kita klik. Nah, ini bisa kita gerak-gerakin denahnya. Ini. Nah, ini kita bisa gerak-gerakin. Jadi tanpa menggeraki elemen yang hijau-hijau ini, frame yang hijau-hijau ini. Jadi kita bisa gerakin dalamnya seperti ini. Nah, itu bisa kita pas-pasin. Nah, bedanya kalau yang klik yang ini tengah, ini move semua hijaunya gitu ya. Titik di tengah, nah dia cuman bagian dalamnya aja yang berubah seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali cara untuk membuat gambarnya menjadi rapi. Nah, nanti dicoba-coba aja. Oke. Nah, kita sudah punya gambar denah lantai dasar sekarang. Yang kita klik lagi ke dunia keempat. Nah, ke dunia keempat kita ke lantai dasar berarti ya. Klik lantai dasar. Nah, kalau udah kita klik lagi lantai dasarnya. Kemudian kita klik di sini, select item. Oke, kita publish. Centang, close, kita cek di foldernya apakah sudah ada. Nah, sudah ada ya lantai dasar 2 kali 6. Tuh, PDF. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi di sini udah nge-link ya. Di sini drawingnya code-nya 0,3 berarti ya. Total sheet-nya 4. Jumlah gambarnya 25. Nah, di sini skalanya langsung link ya. Tadi kita kan ngeset skala 1:100. Nah, di top gambarnya langsung ngelog ke 1:100. Kemudian di gambarnya juga di sini ada tanggalnya ya, 22 April. Kemudian di gambarnya, nah karena tadi saya belum nulis, belum edit di mastersnya, jadi masih kosong di sini. Gitu. Kemudian nama gambarnya juga langsung link lantai dasar gitu ya. Nah, coba saya bandingi dengan gambar yang tadi tuh, gambar yang potongan. Nah, gambar yang potongan udah berubah juga kan, jadi judulnya potongan BB gitu. Jadi nggak sama. Jadi kalian setiap upload gambar itu nggak usah ngedit bagian cop gitu ya. Nah, karena sudah nge-link sama yang gambarnya gitu, yang ada di dunia kedua. Makanya di dunia kedua di sini namanya harus benar gitu ya. Kita harus rename di sini. Nah, masukkan ID-nya, kemudian namanya gitu. Nanti dia akan nge-link di sini di copy gambarnya gitu ya. Oke, jangan lupa kalau untuk mengedit copy gambar adanya di master 4 copy ke 1. Nah,
Kalian tinggal edit aja sih sebenarnya di sini nama kalian gitu, nama kalian siapa. Ini siapa saya. Hari ini udah klik sembarang. Nah, nanti setiap apa namanya gambar nanti ada nama kalian di sini. Kecuali ini ya, ini akan berganti terus sesuai dengan gambar yang kalian plot. Ini juga skala akan berganti terus sesuai dengan skala yang gambar yang kalian plot. Gitu. Nah, untuk ini tambahan aja sih, gimana sih caranya Pak untuk membuat atau memberikan apa namanya kode apa agar dia mengelik gitu ya, rumus. Nah, caranya adalah misalkan ini apa namanya nama saya ya, misalkan nih contoh ya, ini saya keluarin dulu. Nah, ini kita buat teks aja di sini, teks full. Nah, ini saya nyontohin aja ya, biar kalian tahu aja cara. Nah, misalkan kita mau buat ngeling title ya, enggak nama gambarnya ya. Nah, kita klik aja nih yang A, insert auto text. Nah, terus kita mau dia otomatis apa yang muncul gitu ya, keterangan apa yang muncul. Nah, misalkan saya mau nama gambarnya berarti layout. Nah, biasanya sih layout, di layout itu ada semua di sini. Nah, ketik layout aja. Nah, layoutnya apa yang mau dimunculin, apakah mau ID-nya, layout ID, apa nama layoutnya, layout name, atau nomor layoutnya, layout number, atau number of layout, jumlah dari layoutnya, atau subset ID gitu. Yang banyak lah ini. Nah, biasanya kalau judul gambar akan layout name. Klik 2 kali, kita klik sembarang. Nah, kita rotate Ctrl E. Nah, seperti ini. Seperti inilah. Oke. Kayak gitu. Nah, dia langsung nanti otomatis ngasih nama yang sesuai dengan gambar yang kita upload. Ini kalau yang ini kita menggunakan garis biasa, garis line, garis biasa. Ini juga ada tebal tipisnya, bisa kita atur di ininya. Ini tebal tipis. Kita pakai yang 0,3 mm. Jika tadi kan kita plot di sini kan agak tebal nih. Nah, ini penyebabnya adalah lainnya. Dan yang ini masih tebal tadi, masih 200. Nah, klik yang ini aja pen. Nah, ini ibaratnya adalah pen ujungnya, ujung pen. Ini ada 0,3 mm. Sama semuanya juga kayak gitu di sini. Nah, ini lainnya belum diganti semua gitu. Jadi mungkin bisa yang edit di yang 0,03. Kita tahap publishing. Oke, yang selanjutnya mungkin kan nama tangkap ya, tangkap dulu sama ya. Jadi kalian nanti mungkin akan dibantu oleh tutor sebaya ya buat tangkap. Oke, saya kira itu saja video saya hari ini. Terima kasih, selamat belajar, selamat warahmatullahi wabarakatuh.